Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Ferdiansyah, NIM 19061143249. Saya berasal dari kelas pendidikan kewarganegaraan Offering F11. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema How to be a good citizen atau bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Tema yang saya ambil untuk video kali ini yaitu menjadi warga negara yang baik dengan cara mengimplementasikan nilai luhur Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menuju ke pembahasan, penting bagi kita untuk mengingat kembali apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mengetahui definisi dari Pancasila, selanjutnya kita akan membahas implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut dan harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. 2. Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Ketiga, menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Kelima, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Berikut ini merupakan contoh penerapan Pancasila sila kedua, yaitu 1. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. 2. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. 3. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. 4. Berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Kelima, menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Contoh penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. 3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan keenam, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah.
Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni harus dilakukan secara tegas. Sila keempat juga bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Penerapan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita, apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. 2. Ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. 3. Mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. 4. Tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. 5. Menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. 6. Mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan nilai luhur Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. 2. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. 3. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. 4. Tidak mengganggu orang lain, apapun yang sedang kita lakukan. Menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. 5. Menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Dan yang keenam, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Sekian video dari saya, semoga dengan adanya video ini bisa membantu kita untuk menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.